Welcome to Passion Talk bersama dengan saya di channel YouTube Jerry Chris. Channel ini ngebahas soal musik, budaya, passion kamu dan kehidupan di sekelilingnya. Dari spot 22 Cafe di Lucky Padada Spot, tamu kita kali ini adalah tamu yang punya hobi yang berhubungan dengan adrenalin, berhubungan dengan kecepatan, berhubungan dengan speed. Ayo kita panggil mystery guest kita kali ini. Selamat malam. Malam. Silahkan duduk. Oke, siap. Aduh. Jadi ceritanya kita akan ngobrol. Dan saya nggak punya helm sebenarnya. Terus gimana Kak? Ayo coba Jadi, buka aja nih. Sepertinya harus buka aja. Buka Yuk, aja, kita oke. buka aja. Kita ingin tahu siapa sebenarnya guest kita hari ini. Nah, Wah, selamat datang. waduh, ini luar biasa nih. Selamat datang Jan Peter Theo Antonius ya. Iya. Mau dipanggilnya apa nih? Theo atau Anton? Theo aja deh. Theo Karena aja ya. umumnya kalau di luar itu biasanya sih dipanggilnya Theo, Kak. Dipanggilnya Theo Kalau ya. Anton itu nama panggilan rumah sih, nama kecil sih, nama rumah. Oh gitu. Iya, Jadi kepanggilnya Theo aja ya. Theo aja. Umumnya sih biasanya dipanggilnya Theo sih, Kak. Theo aja Kalau ya. untuk di luar. Gitu. Gimana nih, Kak? Waduh. Jadi gini, waktu tadi kamu datang ya, yuk, saya tuh tertarik dengan helm ini. Mau dibeli? Jangan, Kak. Cuman satu, ini Kak. kayaknya Nggak ada lagi. koleksi terbaiknya ada berapa helm di rumah? Sebetulnya kalau Banyak koleksi helm sih ada beberapa lah. Ada Kalau beberapa, brand boleh ya. disebut nggak sih kalau di sini? Boleh. Boleh. Yang pertama mungkin yang sekarang aku bawa ini AGV Pista GPRR. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua itu ada Arai, tipenya Arai. RX7X. Ha. Terus ada Sui, Ada Sui. produk Jepang, itu Xspirit 3. Ha. Terus yang baru kemarin di endorse nih, itu ada dari produk lokal, produknya Bandung punya, itu RSV. RSV. Iya, Kak. Waduh, itu merek-merek brand-brand yang saya memang agak nggak tahu sih soalnya. Tapi saya tahu pasti kalau pakai helm seperti ini, motornya juga harus lebih keren. Harus keren juga. Sebetulnya sih kebutuhan, Kak. Kebutuhan, tapi memang untuk zaman sekarang ini nih, helm ini untuk gaya hidup juga sih Gaya hidup sebetulnya. ya? Iya. Nah, Gitu, Kak. ngomong-ngomong dengan gaya hidup dan passion ya. Iya, Nah, iya. kali ini Theo hadir di acara Passion Talk. Iya. Ini ada hubungannya dengan hobi kamu yang Tentang motor berarti tentang ini ya? motor. Oh siap, berarti konsep udah bener ya? Jadi sudah bener. Aduh, itu outfitnya keren banget. Iya. Kebutuhan Belakangnya. juga sih. Iya, memang kebutuhan Karena ya. safety juga. Oke. Gitu. Dan punya pengalaman, nanti lah mungkin diceritain lah nanti ya. Iya. Ada pengalaman-pengalaman tertentu nih. Iya. Nah, terus tadi saya sempat lihat sih, sebenarnya udah kemarin dan tadi juga. Stalking nih istilahnya nih. Stalking ya, Stalking IG nih. kamu. Wis. Ternyata itu motor semua gitu ya. IG-nya nanti ada di sini ya nih? Iya, nanti. Ada. Terakhir itu. Oh, Terus Siap. tadi motor semua. Iya. Jadi ini memang Theo lebih ke balap motor Betul, ya. sebetulnya sih ke balap sih. motor ya. Iya. Balap motor, terus kayaknya sudah pada tingkatan di kompetisi-kompetisi lah. Betul, kalau saya lihat ya. kompetisi-kompetisi, Kak. Iya, Kak. Ceritain dikit dong awal mula kamu mulai punya hobi Iya, balap motor gitu. Awal mula itu di 2015. 2015, 2015, oke. Kak. Itu pertama kali keluar produk Yamaha kelas Oke. 2,5 Kelas motorsport. 2,5. Akhirnya di situ aku ikut komunitas, ya nama komunitasnya Yamaha R25 Owner Indonesia. Oke. Jadi aku ini dapat kesempatan bergabung di chapter Bandung. Chapter Bandung. Dari situ diberikan wadah tempat oleh Yamaha Indonesia, ada ajang perlombaan atau kompetisi khusus komunitas. Oke, berarti Gitu. itu ajang atau kompetisi satu merek ya? Iya, Yamaha saja khusus, ya? khusus Yamaha saja. sip, Nah, sip. dari situ berjalannya waktu 15, 16, puji Tuhan di kalau nggak salah di 2017 itu podium 3 kalau nggak salah ya, Kak.
terus itu di jenjang kelas 2,5. Nah, akhirnya Sebentar, 2,5 apa nih? 250 cc. 250 cc. ya? Nah, naik lagi ke kelas super stock atau istilahnya kelas yang lebih bergengsi lagi di 600 cc dan 1000 cc. Oh, oke. Jadi ada jenjangnya ya? 250. Ada jenjangnya. Nah, terus itu dan dilihat dari skill juga nih dari catatan waktu. Kalau Iya. di motor ada catatan waktu nih, Kak. Iya. Gimana caranya supaya kita bisa naik kelas itu kan itu tadi jenjangnya. Ya kita harus memang udah proper dulu nih, udah siap belum nih untuk naik kelas. Iya. Kalau belum naik kelas malah nanti pas kelas berikutnya malah ada kendala atau apa malah beresiko juga sih namanya motor kan. Motor. Nah, akhirnya di 2019 puji Tuhan waktu itu juara 1, podium 1 di kelas 600 cc di kelas junior. Di kelas juniornya Nah, dulu. untuk tahun ini pas minggu ini malah bahkan serius 18-19 Juni ini nih aku Langsung ada ada event kompetisi ya? di kelas super stock 1000 cc karena 1000 cc. aku bawa 1000 cc. Jadi ya untuk persiapan juga nih, makanya waduh ada apa nih Pas dipanggil banget nih. jadi bintang tamu di acara Passion Talk. Aduh. Nah, tapi memang sekarang sih lagi booming ya. Terakhir itu kan ada event Superbike ya. Iya, Superbike tahun lalu ya kayaknya. Akhir tahun Oh, lalu yang ini World Superbike yang di Mandalika. Iya, Mandalika. Iya. Terus ada MotoGP. Betul sekali. Terus sekarang memang kawan-kawan pas kita kedatangan tamu Theo yang memang akan ikut racing nanti iya. minggu depan ya. Pekan ini kan? Pekan ini? Iya, Sabtu Minggu acaranya Sabtu Minggu. Di mana nih eventnya? Sentul Bogor. Di Kalau untuk Sentul. Mandalika belum ada akses ke sana mungkin dari pihak yang Indonesia ya mudah-mudahan sih ya aku pribadi dan teman-teman komunitas semua sih berharap untuk ada berkesempatan berlaga di Mandalika di sana, Kak. Tapi Sentul tuh jangan salah tuh keren banget tuh juga. Iya, di saya udah pernah ke sana zamannya. sih. Iya, iya. Oh, pernah, Cuma- pernah. Iya, pernah. Cuma nggak nonton. Nggak nonton ini event balap motor, tapi nggak, cuman nonton pernah. konser. Dulu sempat jadi ada ketemu Iya, konser iya, kan iya, di sana. iya, iya, Ada betul. konser artis luar negeri lah. Tapi Iya, iya. kalau lihat dari berita-berita memang itu oke Iya banget. sih. Nah, balik lagi tadi 2015 ya. Iya. Kamu sudah berkecimpung di Motorsport. motorsport. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya itu mungkin SMA atau mungkin kuliah memang suka ngebut-ngebutan atau gimana? Pada dasarnya sih, Kak ya. Kan nggak mungkin langsung Nggak mungkin tiba-tiba baru cemplung basah, nggak mungkin benar-benar kan. Jadi awal mula nggak apa-apa deh kita cerita-cerita nggak apa-apa, dikit. cerita Jadi dikit aja. sedikit nostalgia, gila sih bukan nostalgia. Jadi awalnya itu mungkin dari SD. SD, Dulu tuh seneng main BMX. BMX, Ya, sepeda BMX dulu gitu. Karena tuh sama teman-teman kampung lah. Akhirnya karena memang dari sana juga aku sering ikut kompetisi ke Sumedang, ke Ciwidey, Oh, kemana yang oke. ada event-event Iya. gitu. Nah, akhirnya dari situ mengenal lah yang namanya motor. Itu pun nyuri-nyuri, Kak. Dulu itu SMP. SMP kelas 1 tuh nyuri-nyuri motor, kan ada motor papa tuh. Yamaha Krypton. Nah, kalau ada yang tahu deh Yamaha Krypton tuh motor-motor zaman dulu tuh. Iya. Cobain curi-curi main-main nggak pakai helm, Kak, dulu. Nggak pakai helm. Ya, namanya juga nyuri-nyuri kan belum dapat izin juga Iya, kan, izin mengemudi motor kan belum boleh, akhirnya curi-curi lah. Nah, dari situlah ternyata motornya seru juga nih. Oh, Gitu. oke. Walaupun nggak ujug-ujug langsung ke yang sekarang nih, Yang Kak. sekarang ya. Yang resmi komunitas ini enggak, Kak. Karena dulu aku ya kalau boleh dibilang sih nakal banget, Kak, karena yang mengalami juga balap liar, ngalangin Balap liar, banget. oke, Subuh-subuh Kak, jam 2 sengaja keluar rumah alasannya Sampai mau- sekarang masih ada loh itu. Deket-deket spot 22 Cafe tuh masih ada. Oh, masih ada Kayak ya? gitu yang Aduh. trek-trekan gitu kan. Iya, iya. Oke. Nah, coba kasih pencerahan di tadi kan Theo bilang Yamaha ya. Iya. Tipenya tadi Tipenya Yamaha yang dipegang sama Yang Theo pertama sekarang? 2015 itu Yamaha R25. R25. Masuk lagi di 2019 itu aku pakai Yamaha R6 atau disebutnya R6. Terus R6. 2020 harusnya sih 2020 ini kemarin ini harusnya ada event karena berhubung kemarin ada pandemi ini, Iya. jadi selama 2 tahun 2020 2021 nggak ada event. Akhirnya tahun ini puji Tuhan ada berkat aku bisa bawa Yamaha R1. R1. Iya. Itu kayaknya tipe paling tinggi deh. Seri tertinggi, tapi kebetulan aku tahunnya yang lama, Kak. Oh, oke, 2014. Iya. Iya. Teknologi mah mungkin ada tambahan sedikit. Ada Lebih beberapa ke ini teknologi ya. yang luar biasa sih, dan memang membantu aku juga sih di dalam lebih safety sih. Di safety-nya Iya, lebih untuk ke di safety-nya, betul. Jadi ini kawan-kawan yang nonton acara Passion Talk, jadi memang untuk masuk ke ajang motor race kayak gitu, Iya. jadi ternyata bisa dapat dari
kita bisa memperoleh motornya, kemudian bertahap ya, menurut si speknya regulasinya, namanya regulasi, bisa didapat, kemudian ada dimodifikasi, semuanya udah pasti lah, pasti udah tahu ya modifikasi, dan kemudian sampai apparelnya tuh ada ya, apparelnya mesti ada. Aduh, luar biasa. Karena ya balik lagi Kak, karena dulu aku bilang kan dari awal aku tuh bandel banget Kak. Sampai saat dimana mungkin Tuhan ngasih sesuatu yang luar biasa di 2007 Kak. Inilah bekalnya Kak. Apa ya? Ini nih. Ini sempat dulu tuh 2007 ya itu kisah cukup dukanya ya, mungkin teguran Tuhan buat aku supaya biar banyak berubah, mungkin lebih baik lagi Kak. Akhirnya dari situ berproses Iya, berproses Tuhan mungkin kasih pelajaran ya. Kasih pelajaran, tapi di balik pelajaran itu rencana Tuhan indah. Betul. Rencana Tuhan indah, walaupun mungkin naik turun, walaupun mungkin luar biasa, belum terwujud gitu ya. Belum terwujud pada saat itu, tapi akhirnya indah pada waktunya ya. Dimulai dari 2015 itu ya? Iya, 2015. Luar biasa Jadi sekali. traumanya cukup lama dan berproses. Aku coba main sepeda lagi. Dari 2007 itu aku traumanya luar biasa. Karena yang dibonceng kan sempat meninggal di lokasi Kak waktu itu. Iya, jadi itu pukulan berat banget. Setiap ada naik motor yang kenceng tuh aku trauma luar biasa. Akhirnya aku coba olahraga, latihan fisik terus, latihan mental juga. Itu yang luar biasa sih buat aku berproses. Dan akhirnya 2015 memutuskan mau coba main motor lagi. Gitu Kak. Dan semua itu urusannya sudah selesai, semua selesai, semua sudah clear, dan akhirnya ketika Theo punya keinginan lagi kuat untuk kembali lagi ke dunia permotoran, walaupun dulu tuh banyak juga kata orang tuh udah jangan dulu, tapi aku nggak mau terpuruk terus lama di situ. Nah itu gitu, Kak. Itulah yang namanya kekuatan dari passion. Passion itu memang nggak cuma tidak hobi yang mendadak atau kegemaran yang mendadak, tapi itu memang sudah kita lakukan bertahun-tahun, mungkin juga bisa tertunda. Tadi kan event sempat ada musibah ya, atau mungkin kalau ada passion lain, event kita nggak punya uang untuk melaksanakannya, atau nggak mungkin kuliah atau bekerja. Nah, percaya aja bahwa passion itu akan kembali lagi pasti pada saat yang tepat, pada timing yang tepat. Dan satu lagi, harusnya prosesnya Kak. Nah, karena harus ada semua itu proses, nggak ada yang mungkin ada aja beberapa orang instan karena memang memang karena mungkin biaya finansialnya punya, akhirnya mereka bisa instan, tapi tetap namanya proses untuk ke jenjang yang lebih, istilahnya kalau di dalam kelas motor tuh nggak tiba-tiba langsung ke 1000 cc. Sekelas Valentino Rossi, Marc Marquez pun mereka kan merintis dari awal gitu kan, motor kecil sampai sekarang udah off the topnya di dunia permotoran ya kan, mereka tetap proses. Nah itu kadang-kadang kawan-kawan di sini yang mungkin punya passion apapun itu ya, kadang-kadang dia nggak mau setia sama prosesnya, dia kan pengennya cepat, instan gitu Nah tapi memang akhirnya proses itu memang membuat kita lebih lebih berpengalaman dan mental pun terbentuk dengan baik ya. Betul. Berarti ini semua event, semua persiapan dan apapun itu memang didukung sama keluarga ya? Pertama pasti didukung keluarga dan istri itu terutama karena kalau nggak ada support di belakang, waduh berat juga. Ya itu tadi Kak, perlunya proses itu apa untuk pengalaman kita. Gitu, karena orang mikir, wah enak ya pakai 1000 cc, nggak seperti apa yang orang bayangkan sih. Karena ya semakin besar kita dikasih tanggung jawab tuh, semakin besar risikonya Kak. Itu sih kalau pengalaman di pribadi aku nih Kak ya. Itu harus kita jaga ya. Kita harus jaga, dan ketika ada proses, kita sudah tahu nih jika terjadi apa, kita sudah punya kesadaran atau punya cara menghandle selanjutnya seperti apa. Jadi biar nggak semena-mena Kak. Kadang orang kalau di jalan, mentang-mentang pakai cc gede jadi seenaknya juga nggak boleh juga sih. Lebih matang ya. Lebih matang. Ya lebih dewasa, bukan dalam umur tapi dewasa dalam bertindak, apalagi dengan membawa motor sport gitu Kak. Sebenarnya sih kalau pesan aku nih, kalau teman-teman punya motor sport, nggak harus kenceng-kenceng di jalan, cukup pelan aja udah keren kok. Udah keren ya. Kalau kebut malah nggak ketahuan, nih motor apaan? Kan kelihatan, bener nggak Kak? Iya bener-bener juga. Malah disumpahin orang ya kan. Walaupun jujur pribadi Kak, aku pun memang seneng sih kebut-kebutan. Kadang lihat situasi dan kondisi sih gitu ya. Kalau lagi sepi ya sedikit-dikit lah, buka gas dikit lah. Betul. Ntar ngomong-ngomong soal kebut-kebutan ya. Sekarang ini memang sebenarnya nggak berubah sih dari tahun-tahun yang lalu gitu. Banyak
balap liar ya, balap liar atau trek-trekan gitu, dan itu anak-anak muda semua malam gitu ketika jalan sudah sepi, akhirnya mereka menggunakan jalan sepi itu sebagai trek-trek gitu ya. Pendapat kamu gimana Theo soal anak-anak yang menyalurkan hobi ya? Ya hobi sih hobi ya? Mungkin balik lagi, ada yang hobi, mungkin ada yang mungkin sedikit nyelenehnya, mungkin ada yang taruhan, ada aja. Balik lagi sama pribadi masing-masing. Kalau aku pribadi dulu memang ada namanya bengkel lontong balap, memang dulu aku senangnya memang ada di-organize gitu ya? Atau gimana? Ada sebenarnya bukan organize juga ya. Jadi mereka tuh karena memang satu di Bandung ini memang nggak ada tempat atau wadah untuk drag. Waktu zaman aku di 2003 atau 2007 itu memang belum ada. Mungkin ada. Waktu dulu itu memang untuk drag itu memang sedikit sekali kan. Kecuali kalau di Jogja dulu itu memang sering ada event. Nah, Bandung itu memang salah satu yang minim untuk tempat atau wadah untuk orang menyalurkan bakatnya, Kak. Jadi mau tidak mau dong, gimana caranya kita mensiasati nih dengan cara apa ya, keluar malam, trek-trekan gitu. Nah, kalau pesan aku pribadi sih, aku juga nggak bisa nyalahin, Kak, karena aku pun pernah mengalami itu, Kak. Di posisi itu aku pernah mengalami, dan akhirnya dengan prosesnya waktu, dengan kejadian ini aku belajar, Kak. Tapi jangan nunggu teman-teman harus kejadian parah dulu. Istilahnya jangan harus nakal dulu untuk melakukan hal yang baik, nggak juga sih sebetulnya gitu sih. Jadi cenderung lebih cobalah cari circle atau culture yang memang mengarahkan kita, passion kita kemana. Cobalah untuk mendekatkan yang hal-hal yang positif. Misalkan kayak event kalau sekarang ini di Brigif itu ada wadah. Iya. Untuk saat ini udah ada Brigif untuk memang trek-trekan yang trek lurus gitu, Kak. Sama ada event-event yang road race. Jadi kalau di motor itu ada beberapa kelas, ada motor cross, ada grass track, atau ya drag race, ada yang road race. Jadi banyak tempat motor itu sebenarnya banyak banget sih gitu. Sebenarnya kalau banyak pilihan, mau diikutin pilihan banyak gitu ya. Tergantung itu tadi harus punya memang teman atau rekanan yang bisa mengarahkan, Kak. Itu ya. Nah, berarti sebenarnya yang trek-trekan yang jadi di jalan, yang terjadi di jalan itu sebenarnya lebih ke ajang pembuktian diri juga ya. Bisa jadi, karena banyak kemungkinan. Kalau aku dulu sih gitu, karena aku bawa nama bengkel nih, Kak, ya. Ini bengkel saya nih. Jadi ya mencari eksistensi, mungkin jati diri mungkin bisa jati jadi. Diri ya, pembuktian diri, jati diri ya. Iya, karena di saat muda itu kita perlu eksistensi. Gitu. Iya. Dan sekarang pihak pemerintah lokal ataupun setempat juga mungkin sudah menyediakan tadi kan sudah ada tempat-tempat beberapa race ya. Iya, sudah ada. Yang sudah proper untuk melakukan itu. Tinggal gimana anak muda sekarang yang suka trek-trekan di jalan nih. Ya tadi gabung sama komunitas ya. Betul. Atau enggak bengkel. Nah, gitu, yang paling deket aja, nggak usah terlalu jauh-jauh bengkel ya. Iya, karena itu memang gabung di komunitas, gabung di bengkel itu biasanya linknya banyak ya. Betul sekali. Jadi nggak hanya link-link untuk spare parts segala, tapi untuk ajang yang memang kita punya talenta, kita bisa diarahkan sebetulnya. Gitu. Nah, ini nih balik lagi nih, tadi kan 2015, kemudian mundur ke 2007 nih ya. Nah, kalau nggak salah dulu sempet ya. Saya tuh bikin konser sama band saya. Iya, Kak. Ingat ya, bikin konser. Nah, terus Theo ini tuh jadi salah satu choir background, choir pendukung ya. Pendukung choir ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan Theo ini juga punya basic musik loh. Menyanyi juga. Pelayanan di gereja itu harus sih. Jadi bisa nyanyi juga dan pada waktu konser, jadi itu konser pertama ya kalau nggak salah. Konser band aku lupa dulu mana sih, Kak? Ada dulu di gedung gereja sih sebenarnya. Jadi sempat di gedung gereja, kemudian pindah-pindah ke tempat yang lain. Nah, kemudian pada konser-konser terakhir nih, jadi kita udah punya 5 kali konser nih ceritanya. Nah, pada konser yang kelima itu saya sempat kepikiran karena band saya yang namanya Classic Kim itu udah sempat ngeluarin album tuh. Betul, tahu. Ada lagu yang memang cocok untuk bikin kayak ini bagus kalau dibikin remix gitu. Jadi kemudian kak udah kita hubungin Theo aja untuk ngeremix. Terus saya kaget, loh emang Theo sekarang ngapain nih, ada hobi apa lagi nih? Yang waktu itu pada saat ternyata itu kamu juga punya hobi DJ. Iya, DJ. Dulu sempet di tahun berapa ya? DJ ya. Kayak DJ termuda dulu aku deh kayaknya kan dulu. Nah itu makanya saya nggak kepikiran, jadi nyanyi terus kemudian
Oke, kita hubungi Theo untuk mungkin bisa meremix lagu atau gimana ya untuk membuat lagu itu menjadi berbeda gitu. Terus kemudian sekarang hobinya naik motor. Iya, gitu. Jadi udah beda banget ya. Beda banget gitu. Nah, ceritain dulu tuh klub DJ atau klub DJ. Aku ke klub DJ dulu itu aku diajar. Benar. Belajar. Itu belajar atau memang passion kamu juga yang lain gitu maksudnya? Karena awal mulanya kan aku dibilang aku tuh nakal, Kak. Gila. Jadi dulu memang beda zaman sekarang ya. Kalau dulu tuh anak-anak zaman dulu waktu 2006 tuh masih kuliahan tuh kayaknya. Masih salah keluar malam, pulang pagi gitu kan. Jadi ya itulah Kak, aku selalu bilang. Jadi nggak harus nakal dulu untuk jadi baik. Jangan kayak aku gini. Jadi karena aku tuh berangkat dari nakal, terus puji Tuhan sekarang walaupun nggak baik-baik juga sih Kak. Nah, jadi waktu itu DJ, aku dulu sering ke DJ, klub, kan? Ke klub gitu kan? Ke klub gitu Kak. Ya memang gitulah ya Kak, dunia malam begitu. Kenapa nggak coba DJ kayaknya jadi asik nih. Asik nih sekarang DJ. booming lagi loh DJ itu. Iya sih, iya sih. Kan? Dulu sempat aku ke 2012 itu sama Winky Wiryawan dulu sempat perform bareng. DJ-nya masih sampai sekarang masih ngetop. Masih luar biasa Winky sekarang luar biasa. Dulu itu pencapaian aku yang luar biasa. Jadi 2006, 2007 Tuhan luar biasa ngasih pukulan itu. Jadi sebenarnya sih aku belajar sama Calvin Detan, sama Andi Rahadian, itu guru-guru aku dulu Kang. Nah, akhirnya berjalannya waktu 2018, 2019 itu aku karena trauma motor, jadi aku nggak main motor itu, jadi akhirnya aku ke musik itu DJ. Ke musik itu. Sempat masuk ke musik dulu ya, musik ke DJ itu ya. Bukan, tapi bukan produser bukan tapi cenderung yang remix lagu yang udah ada. Kan? Iya betul. Lagu yang sudah ada. Iya lagu yang sudah ada dari CD yang A, CD B jadi disinkronize gitu. Akhirnya ya mulailah gitu coba berkarir lah istilahnya, berkarir lah gayanya kayak sampai ke kompetisi DJ pun aku gitu Kak. Jadi setiap apapun yang aku coba itu harus ada kompetisinya untuk melatih kemampuan aku nih. Benar nggak sih passion aku di sini? Tapi ternyata berjalannya waktu mungkin karena udah malas juga, udah bosan juga. Ketemulah 2015. Jadi singkat cerita tuh akhirnya 2015 tuh ke motor dan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Berarti itu apa ya? DJ itu kan sebenarnya juga passion atau hobi yang nggak semua orang bisa loh gitu. Jadi ada betul. feeling musiknya, feelnya tuh mesti jalan. Di sini, feel di telinga kanan, telinga kiri. Vibes-nya harus ada juga karena gitu. Semua orang tuh bisa juga. Jadi nggak yang mohon maaf ya kalau yang sekarang hanya synchronize kiri kanan udah langsung jadi gitu nggak. Kalau dulu tuh memang bedanya dulu dan sekarang mungkin itu ya kayak kalau dulu tuh memang harus benar-benar kita basic dari awal segala macam genre musik kita harus tahu semuanya gitu. Dan itu kamu punya turntable-nya juga? Punya turntable. Turntable-nya juga. Controller Kak. Control ya namanya. Controller ya yang bisa bawa kemana-mana nih. Oh gitu. Beda dengan turntable ya? Turntable mungkin ini turntable ya. Kurang lebih kalau itu digital sih. Kalau ini sekarang digital lebih canggih. Oh lebih canggih. Ya, berarti traktor namanya traktor Kak. Traktor controller ya dari Native Instrument gitu. Berarti sampai sekarang masih ya? Masih ada Kak di rumah? Masih ada tapi nggak dipakai gitu. Nggak di hardcase ya. Sekarang kita masuk sesi ini apa? Namanya Better Than. Ya. Better Than. Jadi nanti kamu akan harus menjawab dengan cepat. Waduh, pertanyaan dan sebutkan alasannya gitu. Itu jebakan Batman nih, bahaya nih. Biasanya jebakan nih enggak ya? Enggak jebakan kecil kok, jebakan besar. Wah, di prank nih. Oke ya. Boleh ya. Yang pertama, Toyota Camry atau Mercedes-Benz? Mercedes-Benz. Kenapa? Nyaman, kedap, walaupun spare part-nya lebih mahal ya. Punya, kalau walaupun tahun lama tetap dibilangnya bos. Mercedes-Benz ya. Ya kelasnya kamu koleksi ya itu ya? Ada bukan koleksi, memang dari awal tuh. Di awal itu kan? Mercedes-Benz tahun 89, 300 Kak. Nah itu saya suka juga dengan Mercedes-Benz itu. Ikhlas, jadi ikhlas Kak. Karena banyak rewelnya kan. Makanya itu kan. Oke, jadi pilihnya apa? Mercedes-Benz ya? Oke, sip. Yang kedua, jalan sendirian bersama anak-anak saja atau jalan sama istri? Jalan sama anak sih. Serius? Bener. Istri nggak diajak loh. Nggak apa-apa kan kerja. Istrinya kerja soalnya, jadi mending sama anak deh. Mending nyaman sama anak-anak yang bisa jalan kemana-mana ya. Oke, sip. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Balap motor atau nerusin bisnis keluarga? Bisnis keluarga?
Serius? Iya. Bentar lagi minggu depan racing loh. Ya kan sekarang. Oh, sekarang. Kan karena gini Kak, nggak apa-apa nih intermezzo nih. Karena kalau motor itu ada jangka waktunya Kak. Kayak Rossi aja kan ada pensiunnya nih. Kalau bisnis kan mungkin unlimited waktunya. Iya. Gitu sih. Gitu, berarti mending jalani terusin bisnis keluarga. Iya. Oke. Gitu, Kak. Oke, sekarang nge-DJ Iya. atau balap motor? Kalau untuk saat ini mending motor Kak. Mending motor ya? Iya, karena pola hidupnya lebih terjaga sih, fisik juga beda sih. Kalau malam, waduh, jadi pagi siang itu kebalik jadinya. Oh gitu. Iya. Tapi nanti mungkin ada satu masa ketika mungkin tadi ada timingnya, Iya. nanti bisa jadi mungkin Theo akan balik lagi ke DJ ya. Mungkin sih, mungkin aja dengan level tertentu mungkin, jadi lebih apa ya, pilih-pilih jadinya Kak. Pilih ya. Iya. Oke. Iya. Oke, gitu aja. Nah sekarang rencana ke depan nih, rencana jangka pendek sama ke depan kamu ngapain? Jangka terdekat mungkin untuk fokus di pekerjaan itu sudah pasti sih ya. ya. Pasti ya, kerjaan kantoran ya? Kantoran sih, aku kantor di pabrik. Bidang apa ini? Tekstil, Okay. kelambu ya. Kelambu. Karena jangka pendek ini mau tidak mau kan kemarin 2 tahun ini habis pandemi ini. Iya, itu pandemi semuanya kena ya. Semua baik perekonomian dimanapun itu, waduh. Semua kena dampaknya. Kena dampaknya. Nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh. Iya, makanya untuk saat ini aku lebih coba jangka pendeknya, cobalah cari order gitu. Untuk jangka panjangnya kalau mau misal udah aman nih, istilahnya aman dalam arti ya udah mulai ada peningkatan, ya nggak salah dong. Aku hobi lagi Kak. Hobi lagi. Hobi lagi. Tetap ngantoran dulu ya. Iya, ngantoran dulu. Jalanin bisnis. Kemudian tadi minggu depan ya ada apa? Ada race. Ada race. Ya, race. Yamaha Sunday Race. Sunday Race. Iya. Di sirkuit Sentul Bogor. Oke. Iya. Semoga ini ya lancar ya. Amin Kak, bantu dalam doa. Nah, pasti didoakan. Iya. Itu berarti kejuaraan ya? Kejuaraan nasional masuknya. Oke. Gitu. Harus ada pencapaian lagi ya. Harus. Oke. Iya. Dan terakhir tips buat kawan-kawan yang nonton di sini, khususnya untuk yang punya hobi khususnya di bidang motor ya. Motor, iya. Yang pasti banyak yang nonton nih, yang pembalap juga ya? nih, nggak cuma banyak banget sih sebenarnya gini. Ya. Kalau misalnya mau nanya-nanya nih, kalau tips and trick sih mungkin nanti kita ngobrol di balik layar lah ya. Iya, Coba nanti komunikasi namaku, DM aku langsung silahkan. Bisa, untuk sharing-sharing aku dengan senang hati karena Tuhan ngasih aku luar biasa talenta ini. Aku senang dengan berbagi sama teman-teman. Apalagi Kak, hobinya sama-sama motor nih. Iya. Gitu. Jadi ya kenapa enggak kita saling sharing dengan pengalaman aku selama ini. Aku berbagilah pengalamanku. Jadi jangan sampai kejadian fatal dulu baru menyesal. Mending lebih baik yuk sharing sama aku pribadi. Sharing, sudah ya. Istilahnya ya pernah pengalaman yang cukup pahit. Yuk kita bareng-bareng syukur-syukur bisa jadi rekanan balap bareng sama aku kan nggak dapat kemungkinan. Bagus banget tuh. Iya, berarti kita arahkan. Buka wawasan ya, wawasan, buka komunikasi, buka pertemanan ya, gabung komunitas, gabung bengkel-bengkel ya. Iya, betul Kak. Dan jangan lupa nanti hubungi Theo. Siap. Bisa disebutkan YouTube-nya atau YouTube-nya ada, atau Instagram-nya ada. Kalau YouTube-nya Jan Peter Theo, Jan Peter Theo, dan Instagram-nya Jan Peter Theo. Mungkin nanti sama tim editor mungkin ya? Ada nanti di bawah. Yang gede Kak, kalau bisa kan. Kita tutupin ya. Tutupin muka kita aja. Tutupin Theo aja, saya bawa ini aja. Bawa aja. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di Passion Talk with Jerry Chris. Terima kasih banyak. Dan semoga sukses nanti minggu depan ya untuk Yamaha Sunday Race. Kak, terima kasih juga. Terima dan kasih. tim yang ada di balik layar. Terima kasih. Oke, paling kita aja siap Kak. Oke, terima kasih ya. Oke, siap. Oke Kak. Oke, kawan-kawan terima kasih. Kita tadi sudah bicara dengan Jan Peter Theo, dengan Theo, dan ingatlah, know your passion, follow it, dream it, and make it happen.